Selamat pagi anak-anak. Bagaimana liburannya? Menyenangkan bukan? Nah, ini masuk semua ya. Saya ucapkan selamat ya. Kalian semuanya naik kelas di kelas 11 MIPA. Sebelum kita belajar bersama pada pagi hari ini, mari kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kegiatan belajar mengajar awal sampai akhirnya nanti, sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja ya, judul pada kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Yang kedua, mendeskripsikan kekasan atom karbon dalam senyawa karbon. Yang ketiga, membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dalam senyawa hidrokarbon. Untuk memahami materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita saksikan dan kita simak video ilustrasi berikut ini. Ini Pak. Oh iya, ini pinter anak papa. Ini mau goreng ikan belut buat makan malam ya. Tadi kok listriknya tiba-tiba mati ya. Kamu ikut bantu papa di sini. Nah, ini kamu pegangi sayang. Kamu pegangi. Agak diangkat tinggi. Jangan dekat pada kompor ya. Iya. Nah, ini tak lihatnya. Oh, ini tabung gasnya sudah terpasang kok ya. Iya. Nah, ini tak nyalakan aja. Oh, nyala. Nah, sudah ada minyaknya. Ini tadi sudah disiapin mama. Mama jaga siang ya, kerja di rumah sakit. Kita tunggu sebentar. Nah, ini belutnya besar-besar. Kita goreng secukupnya aja ya. Iya. Besok juga. Besok kita goreng lagi. Nggak enak kalau habis sisa dari malam ini terus digoreng besok, nggak enak. Besok lebih fresh lagi. Ini nanti kita masukkan ke kulkas. Iya. Nah, bisa ini kita goreng. Kepalanya ini. Dari tayangan video tadi, apa hubungannya isi daripada video tadi dengan
senyawa hidrokarbon. Coba kita perhatikan tadi, kita ingat-ingat bahan-bahan apa saja yang dilibatkan di dalam video itu. Waktu listrik mati atau padam, disuruh ambil lilin. Nah, bahan yang pertama adalah lilin. Lilin ini adalah senyawa hidrokarbon, yaitu dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang jumlah C-nya lebih dari 20. Berikutnya, lilin untuk menerangi dapur yang mau menggoreng ikan, untuk memanaskan minyak dalam wajan perlu pembakar, di mana gas LPG-nya itu sumber daripada energi. Nah, bahan gas LPG ini merupakan senyawa hidrokarbon yang ada di dalam gas LPG. Itu senyawa hidrokarbonnya adalah propana sama butana, C3 sama C4, jumlah C-nya 3 sama C4, propana sama butana. Kemudian ada lagi yang tidak tampak, yaitu wadah daripada lilin itu, yaitu wadahnya plastik. Nah, ternyata plastik itu juga termasuk senyawa hidrokarbon. Plastik itu bahannya adalah polietilena, kumpulan dari senyawa-senyawa etilena menjadi polietilena. Nah, itu semuanya adalah senyawa hidrokarbon. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi senyawa karbon. Perhatikan gambar berikut. Glukosa sebagai salah satu senyawa karbon diuji atau diidentifikasi unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam glukosa. Ditambah dengan CuO, larutan tembaga 2 oksida. Kedua senyawa ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua dimasukkan larutan CaOH 2 kali kalsium hidroksida atau air kapur. Bagaimana cara pembuatannya? Batu kapur atau kapur tohur dengan rumus kimia CaO dimasukkan di dalam air. Kemudian filtratnya yang berada di atas kita ambil. Warnanya yaitu jernih atau tidak berwarna. Yang bagian bawah air kapurnya adalah yang keruh berupa endapan. Kita ambil yang jernih yaitu filtratnya. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Antara kedua tabung reaksi ini dihubungkan dengan pipa kaca yang berbentuk U. Kemudian pada ujung tabung reaksi ini kita tutup. Bagaimana supaya udara yang ada di dalam dan di luar tidak masuk. Pada tabung reaksi yang pertama, kita panaskan dengan pembakar spiritus atau juga bisa pembakar benzen.
Setelah beberapa lama, tentu saja glukosa dengan CuO bereaksi tanpa ada uapnya. Kemudian berubah menjadi cair. Nah, karena di sini tekanannya sudah berubah karena ada gas, ada uap air, maka reaksi apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini reaksinya. Sampel ya, CuO. CuO-nya itu oksidator ya. Sampel ditambah CuO. Sampelnya tadi glukosa. Diuji dengan CuO. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua tadi didapatkan gas dan uap, liquid, gas. Tandanya apa? Kalau di dalam tabung reaksi 2 tadi ada gasnya, yaitu air kapur berubah. Yaitu asalnya jernih menjadi keruh. Artinya apa? Reaksinya terjadi yaitu CO2 bereaksi dengan CaOH 2 kali menghasilkan CaCO3. Ada endapan. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, maka ditunjukkan dengan air kapur menjadi keruh saja. Berarti sampel itu menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Berarti mengandung unsur C dan O, karbon dan oksigen. Kemudian untuk uapnya karena berupa cair, liquid, ini kita uji dengan kertas kobal. Warna biru, kita teteskan kertas kobalnya. Kita tetesi dengan cairan tadi. Ternyata kertas kobal biru berubah menjadi merah muda. Artinya apa? Artinya cairannya itu adalah H2O. Coba keterangan lebih lengkap berikut. Nah, saya tegaskan lagi. Gas karbon dioksida atau CO2 dapat dikenali berdasarkan sifat yang mengeruhkan air kapur. Air dapat dikenali dengan kertas kobal. Air mengubah warna kertas kobal dari biru menjadi merah muda. Sudah jelas ya. Sekarang saya akan menjelaskan kekasan atom karbon. Yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Konfigurasi elektron. Pengertian konfigurasi elektron itu sudah kita pelajari di kelas 10. Coba, apa itu konfigurasi elektron? Kaitannya tentu saja dengan jumlah elektron. Ya. Kemudian konfigurasi, membentuk konfigurasi. Konfigurasi elektron itu persebaran elektron pada kulit-kulit atom. Coba bagaimana untuk atom karbon ini? Nah, atom karbon dengan nomor atom 6.
Artinya apa nomor atom 6 itu? Berarti dia mempunyai elektron berjumlah 6. Nah, jumlah elektron berjumlah 6 ini kita konfigurasikan pada kulit-kulitnya. Kulit pertama K itu maksimal 2 elektron. Sehingga dari 6 ini kita pasangkan 2. Sisanya pada kulit kedua. K, L. L itu maksimal 8. Kalau sudah ada 4 berarti ini. Ya, 2 ditambah 4 berarti 6 jumlah elektronnya. Nah, yang menjadi pusat perhatian adalah ini. Angka 4. Elektron yang ada pada kulit yang terakhir ini. Namanya elektron. Nah, elektron valensi ini, ya ingat ya. Ini sangat berperan sekali di dalam ikatan kimia. Dan nanti menentukan sifat-sifat senyawa yang dibentuk. Dot Lewis atau struktur Lewis. Tentu saja ini juga sudah dipelajari di bab 3 kelas 10. Nah, karbon, dot Lewis itu ada lambang atomnya, ada elektron valensinya mengelilingi atomnya. Ada 4 elektron valensinya. Bagaimana tangan ikatan? Nah, keempat elektron valensi ini nanti yang dipakai untuk berikatan dengan atom C yang lain atau atom selain C. Nah, karbon itu memiliki 4 tangan ikatan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang kedua, dapat membentuk ikatan antar atom C sehingga membentuk rantai C. Ini kita perhatikan satu atom C. Disusul yang kedua, ketiga, keempat. Nah, sudah membentuk rantai ya. C berikatan dengan ini ya. Nah, itulah sebabnya jumlah senyawa karbon sangatlah banyak. Karena dari keistimewaan atau keakasan atom karbon mampu membentuk rantai. Ini rantai lurus. Kalau ini ada cabangnya lagi, C yang lain, C yang lain, C yang lain. Dengan variasi ini semakin panjang rantainya. Maka banyak sekali jenis atau jumlah senyawa karbon itu. Jenis-jenis rantai karbon. Yang pertama, rantai alifatik, rantai terbuka. Bagaimana penggambarannya? Nah, ini adalah rantai alifatik. Rantai terbuka, ya. Ini lurus ya, tidak ada cabang, tak bercabang ini. C ini hanya membentuk rantai saja ke kanan, lurus. Nah, ini bertambah lagi 1, 2, 3. Artinya apa ini? C ini tadi yang lurus sebagai rantai utama, ini ada cabangnya, berarti bercabang. Nah, sekaligus saya menjelaskan jenis atom karbon berdasarkan letak atom karbon yang berikatan dengan atom karbon lain. Nomor 1, atom C primer. Kita perhatikan. Coba kita identifikasi apa atom C primer itu. Ada 5 ini. Ya, ada 5.
Coba bagaimana letaknya ini. Kita identifikasi. Mulai dari bawah ini. C ini berhubungan dengan atas. C sebelah kiri dengan kanan. C atas dengan bawah. C atas dengan bawah ini. C kanan dengan sebelah kirinya. Nah ini berikatan hanya satu dengan atom C yang lain secara langsung. Kalau kita perhatikan lagi, ada di ujung semuanya. Kalau di ujung berarti dia hanya berikatan satu saja. Berarti definisi dari atom C primer adalah, coba, yaitu atom C yang berikatan dengan atom C yang lain, yang berikatan dengan satu atom C yang lain secara langsung. Berikut, atom C sekunder. Kita perhatikan ada satu saja, nomor 2 ini. Nah, ini berikatan di sebelah kiri satu, sebelah kanannya satu, berarti ada 2. Jadi atom C sekunder, atom C yang berikatan dengan 2 atom C yang lain secara langsung. Yang ketiga atom C tersier, warnanya hijau ini. Kita perhatikan, kita hitung ikatan dengan C yang lain. 1, 2, 3. Berarti atom C yang berikatan dengan 3 atom C yang lain secara langsung. Atom C kuarterner juga ada satu, ini nomor 4. Mengikat 4, 1, 2, 3, 4 dengan atom C yang lain secara langsung. Nah, sekarang adalah nomor 2, rantai C siklik. Untuk membedakan tadi yang terbuka, yang ini yang tertutup. Bagaimana ini yang tertutup gambarannya? Kalau ini kita perhatikan, terbuka atau tertutup ini? Nah, ini masih terbuka seperti tadi pada nomor 1. Alifatik tadi ini. Yang alisiklik bagaimana ya? Nah, ini bertambah atom C-nya. Ada yang masuk. Nah, ini ditutup ini ya. Bagaimana? Coba diamati, tertutup. Mana letak tertutupnya? Nah, kita perhatikan ini. Ada bentuk persegi panjang, ya. Bentuk persegi panjang. Coba saya letakkan tanda merah ini di tengah-tengah. Kita mau keluar ke sini. Wah, tidak bisa ini ya. Ada ikatannya, ada ikatannya, ada ikatannya, ada ikatannya. Nah, tidak bisa keluar ini. Artinya ini rantainya tertutup. Yang nomor 3 adalah siklik aromatik atau inti bensena. Inti bensena ini banyak manfaatnya ya. Sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan, sebagai bahan dasar kosmetik, sebagai bahan dasar peledak, ya, TNT, ya, TNT, trinitro, taulena. Nah, itu bahan dasarnya adalah inti bensena. Banyak sekali di industri-industri, terutama yang menghasilkan produk, itu bahan dasarnya adalah inti bensena. Nah, ini gambarannya. Yang pertama, gambaran yang pertama. Apa siklik aromatis itu? Kita definisikan dari gambar ini. Ada 2 pendukung, yaitu dari jenis ikatannya, kemudian terbuka dan tertutup. Nah, ini bisa mendefinisikan siklik aromatis. Siklik aromatis atau inti bensena
itu adalah senyawa yang memiliki ikatan selang-seling. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Dan rantainya tertutup, siklik. Ya. Ini penggambarannya untuk inti bencana. Atau karena ini siklik, gambarannya adalah ini. Melingkar. Bentuk yang kedua. Nah, oleh kekul yang dipakai sampai sekarang untuk inti bencana adalah ini. Untuk mempersingkat. Tidak ada CC-nya lagi. Tapi ini sebenarnya ada C. Tapi penggambarannya seperti ini. Mengapa dibentuk gambaran seperti ini? Karena inti bencana itu mengalami resonansi. Peristiwa resonansi di mana bentuk-bentuknya itu sama. Dipandang dari bagian mana itu sama. Beresonansi sehingga gambarannya seperti ini. Senyawa yang memiliki rantai seperti itu umumnya berbau harum atau sedap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis ikatan antar atom karbon. Yang pertama, ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ini ada atom C. Satu atom C. Nah, ditemani oleh atom C yang lain. Ada 2 atom. Bagaimana ikatannya? Tentu saja ada keterlibatan elektron valensi. Dua-duanya. Nah, ini yang sebelah kiri ada 3. Kurang 1. Harus 4. C itu punya tangan. Sebelah kanan 1, 2, 3. Nah, nanti ada di tengah-tengah sini ikatannya ya, berhubungan. C yang 1 menyumbangkan. C yang sebelah kanan atau yang kedua menyumbangkan ke kiri. Dipakai berikatan. Nah, ini adalah satu ikatan. Berarti satu ikatan itu adalah satu pasang elektron. Ada 2 elektron dari C sebelah kiri dan C sebelah kanan. Atau dapat digambarkan seperti ini. Coba perhatikan. Ada atom C. Bentuknya seperti itu. Dia tidak stabil ini. Bergabung. Nah, terbentuk senyawa. Ikatannya tunggal ini ya. Ikatannya tuh ada 1 pasang elektron. Yang kedua adalah ikatan tak jenuh. Rangkap. Jadi kalau rangkap itu tak jenuh. Kalau tunggal atau sendirian itu jenuh. Ya, untuk membedakan, untuk mengingat saja. Tunggal, sendirian, jenuh. Kalau rangkap itu tak jenuh. Berarti kan untuk tak jenuh atau rangkap ada 2. Rangkap 2, yaitu nanti terkenal dengan senyawanya alkena. Jumlahnya banyak sekali, ribuan. Ratusan ribu. Ikatan tunggal juga demikian. Golongan alkana itu jumlahnya banyak sekali. Nah, kembali ke rangkap 2 ini. Ini proses ikatannya. 1, 2, 1, 2. Nah, yang sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kanan bagaimana ini? 1, 2, 3. Katanya harus 4. Berarti ini gambarnya karena 2 dimensi. Ikatannya masuk ke dalam sana ya, masuk ke sana, tidak kelihatan. Tetap ada 4. Atau kita buat animasinya. Nah, ini. Perhatikan, 1 atom C. Nah, ini berikatan rangkap. Berikutnya yang rangkap 3.
Nah ini golongan alkuna, banyak sekali jumlahnya ini juga. Perhatikan proses terbentuknya sama. Bagaimana supaya terbentuk 4 di kelas 10 sudah ada proses pembentukan ikatan ya, ikatan kovalen. Nah ini kemungkinan seperti ini. Nah ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Yang kanan 1, 2, 3, 4. Sama. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Ada 2 atom C. Supaya stabil. Belum stabil antara atom C ini. Membentuk senyawa alkuna. Tepatnya adalah etuna ini. Nah, sudah stabil. Perhatikan perbandingan ketiganya seperti di bawah ini. Alkana, alkena, alkuna. Kita kenal karena C-nya ada 3, C-nya nanti sampai banyak sekali. Kalau C-nya 3 itu propana, propena, propuna. Ana, ena, una. Kalau tunggal ana, kalau rangkap ena, kalau rangkap 3, una. Ya. Kalau C-nya 4, butuna. 5, pentena, heksena. Itu nanti akan kita pelajari setelah supok bahasan ini. Ana itu jenuh, ena tak jenuh, una. Apalagi ya rangkap 3 juga tak jenuh. Contoh soal kita perhatikan. Jadi saya sudah menerangkan tadi bagaimana penerapan soalnya untuk menguji kepahaman anak-anak. Pada rantai karbon berikut tentukan yang merupakan atom C primer dan C sekunder. Ada 5 ini ya. Jawab. Saya perbesar. Nah, biar kelihatan. Kita perhatikan, kita terfokus pada rantai ini, lurus ini. Hanya 5 saja, sederhana. Ada CH3, CH2, 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 CH3. Dari situ sudah tampak sebenarnya. Nah, kita terpusat pada CH3. Dia mengikat satu atom C dengan CH2. Berarti apa ini? Atom C primer atau sekunder? Tentu saja adalah atom C primer. Nah, atom C primer. Sebelah kanan. Identik. CH3. Juga C primer. Nah, sekarang ada 3 ini identik semuanya. Ini adalah sekunder. Dia mengikat 1, 2. Berarti sekunder ya. C sekunder. Sekarang latihan. Coba ambil kertas ya. Atau buku dengan ballpoint atau pensil boleh. Kita coba latihan. Supaya lebih menantang ya. Nah ini, tentukan jumlah atom primer, sekunder, tersier, kuaterner pada senyawa berikut. Sudah lengkap. Ada sebanyak 11 atom C di dalam senyawa hidrokarbon ini. Ayo, saya beri waktu 2 menit cukup ya. Ayo, coba dikerjakan. Kita identifikasi. Tadi tandanya untuk atom C primer itu apa? Kemudian yang sekunder itu bagaimana? Tersier yang bagaimana? Kuaterner yang bagaimana? Oke? Sudah selesai anak-anak? Mari kita jawab bersama ya. Nanti kita sambil cocokkan dengan kunci jawabannya. Nomor 1.
Saya terpusat pada nomor 1 karena ini CH3. Letaknya di ujung ya. Nah, berarti yang primer itu CH3, kita cari yang lain yang CH3 mulai dari nomornya yang kecil aja saja. 7 ya, 1, 7, 8, 9, 10, 11. Itu C primer. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sekunder yaitu tandanya ada CH2. Nah, ini CH2 nomor 3 dan nomor 6. Berarti ada 2. Yang C tersier. CH, tandanya CH. Ya. Nomor 4 dan nomor 5. Yang C kuarterner, tandanya C saja. Ya, ada 1, nomor 2 saja. Coba kita cek dengan kunci jawabannya. Jawab. Primer ada 6, 1, 7, 8, 9, 10, dan 11. Betul jawaban kita ya. Yang sekunder, nomor 3 dan nomor 6, betul ada 2. Yang tersier, 4 dan 5, betul ya. Kemudian yang terakhir, yang kuarterner, nomor 2 saja. Betul ya. Nah, semuanya sudah pintar-pintar. Kalau Bapak menerangkan, semuanya menyimak dengan baik dan memperhatikan dan mau sungguh-sungguh, tentu akan mengerti apa yang Bapak jelaskan. Nah, saatnya latihan dikerjakan di rumah. Nomor 1, sebutkan 5 senyawa hidrokarbon beserta rumus kimianya. Nomor 2, jelaskan cara mengidentifikasi senyawa karbon. Nomor 3, jelaskan kekasan atom karbon dalam membentuk 4 ikatan kovalen. Yang keempat, jelaskan kekasan atom karbon dalam membentuk rantai karbon pada senyawa karbon. Yang kelima, berikan 1 contoh rantai karbon alifatik dan alisiklik. Yang keenam, tentukan jenis atom karbon dalam senyawanya. Nah, ini senyawanya. Jenis atom karbon itu primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Saya perlu meralat ini ada tambahan ikatan. Ini CH3, CH2 sudah betul, ada ikatannya. Ya, yang ketiga ini ada ikatan ke atas 1, ke bawah 1 ke CH2. Kemudian ada lagi CH2, CH3 ini ada ikatannya. Kemudian dari C yang ini kegeser ke kanan. Mengikat 1 ikatan tunggal ke atas, ke bawah. Yang ke kanannya ini sudah benar. Nah, ini sebagai tugas di rumah. Kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dengan cara sampel misalkan glukosa dipanaskan sehingga membentuk suatu gas dan uap. Ini ditampung dua-duanya. Gas yang terbentuk didekatkan dengan air kapur. Air kapur yang jernih. Nah, kalau air kapurnya yang jernih tadi berubah menjadi keruh, nah berarti gasnya itu adalah gas karbon dioksida. Rumus kimianya adalah CO2. Ya, CO2. CO2 ini berarti mengandung unsur apa? Mengandung unsur karbon sama oksigen.
oksigen. Jadi senyawa hidrokarbon itu mengandung juga senyawa karbon dan senyawa oksigen. Nah tadi ada uap. Uap ditampung. Uap ini diteteskan pada kertas kobal. Kertas kobal itu tadi warnanya apa? Warnanya adalah biru, ya. Nah, kalau air itu diteteskan pada kertas kobal yang warnanya biru berubah menjadi merah muda, nah, itu artinya berarti sampelnya uap yang kita dibenarkan air. Karena air itu mampu merubah kertas kobal yang warnanya biru menjadi merah muda. Kesimpulan yang kedua, kekasan atom karbon yang pertama membentuk 4 ikatan kovalen seperti molekul ini 1, 2, 3, 4. Nah, membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, yang kedua mampu membentuk rantai karbon. C ini dengan C ini dengan C ini dengan C, membentuk rantai. Sehingga dari kekasan atom karbon ini jumlah senyawa hidrokarbon itu sangat banyak, ratusan ribu, ya. Kemudian untuk jenis atom karbon yang pertama adalah atom C primer. C primer itu seperti ini. Ini C primer yang ujung ini mengikat satu C yang lain secara langsung. Nah itu C primer. Kalau C sekunder itu mengikat 2 atom C yang lain secara langsung. Yang ini nomor 2 ini 1, 2 mengikat secara langsung. Nah untuk C tersier mengikat 3 1, 2, 3 pertigaan begitu ya. Untuk C kuarterner mengikat 4 atom C yang lain ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Perempatan mengikat 4. Ya. Itu kesimpulan yang ketiga, itu jenis atom karbon. Jangan lupa anak-anak latihan di setiap subpokok bahasan dikerjakan semuanya ya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu bahasanya adalah tentang minyak bumi ya. Minyak bumi itu ada bensin, ada solar, ada oli, ada aspal, ada lilin. Itu nanti akan dibahas di situ. Nah, saya minta anak-anak mempersiapkan belajar di rumah, yaitu mencari sumber-sumber buku lain supaya kita kaya akan ilmu tentang minyak bumi ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan di materi-materi berikutnya.